Oke, baik. Sebelumnya selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia ya. Dan pertama, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk rekan-rekan semuanya. Mengingat kemarin ya, dari kemarin saya sudah membuat satu Google Form ya untuk kepentingan survei ini atau untuk sebagai penggambaran ya, teknik elektro itu sekarang seperti apa itu toh. Nah, di sini ada beberapa hal. Ini apa ini? Apa toh? Oke. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu ini dulu nih. Kita akan bahas pertama teknik elektro itu kebanyakan dihuni oleh bedas-bedas lanang ya atau oleh laki-laki di mana secara persentase dari 127 responden ya. Kalau sekarang secara live-nya sih 128 cuma sudah nambah lah. Kita anggap saja yang di data saudara saya rapikan ini di 127. Jadi dari 127 responden yang berkecimpung di teknik elektro, 123-nya itu laki-laki dan 4 itu perempuan. Nah, ini nanti kita juga akan bahas terkait dengan perempuan di teknik, khususnya dalam konteks ini adalah teknik elektro di Indonesia, di mana ada yang mengeluhkan bahwa lowongan pekerjaan atau loker untuk teknik elektro bagi perempuan itu sangat sulit ya. Kebanyakan itu tertera di lokernya itu tertera laki-laki atau diutamakan laki-laki seperti itu. Nah, secara presentase memang sangat kecil ya di sini. Kalau dibuat presentase itu hanya 3,1% yang perempuan atau cewek. Sedangkan laki-laki itu di 96,9 ya, hampir 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 di 7% ya. Itu. Oke, kita lanjut. Ini di responden ini tahun lulusnya dari 2007 sampai 2025 sekarang dan ada yang belum lulus. Ya nanti kalau yang belum lulus ini ada 5 orang. Ya kalau yang belum berpenghasilan yaitu yang belum lulus gitu kan. Dari responden ini ada 3 golongan yaitu dari S1 44 orang, SMK SMA 58 dan D3-nya di 25 orang. Oh ini ada orang PLTU juga ini. Nah, itu ya. Nah, secara keterserapan, di sini teknik elektro ini sangat cepat ya. Oke, kita buka dulu di sini. Ini keterserapan itu maksudnya setelah lulus langsung mendapatkan pekerjaan, di mana 71,1% atau 91 dari, kalau di sini 128 responden ya, itu langsung bekerja setelah lulus. Yang yang tidak, yang belum mendapatkan pekerjaan itu hanya di 27%, 27,3, sedangkan yang berwirausaha di 2%. Di sini bisa dilihat untuk data detailnya, data yang sudah dirapikan. Ada 38 orang yang langsung bekerja setelah lulus atau bahkan belum lulus ya. Dan 77 orang yang mendapatkan perjalanan kurang dari 1 tahun. Kalau dijumlah ini hampir hampir semuanya ya. Hanya sekitar hanya hanya 12 orang dan ini yang 5 ini pun mungkin yang tadi itu yang belum lulus mereka karena nggak ada kolomnya sehingga menulisnya di 5. Ini kalau dari sisi keterserapannya ya 91 orang dari 127 ya, kurang lebih seperti ini diagramnya. Artinya keterserapan di teknik elektro ini sangat tinggi. Sangat tinggi eh, sehingga kalau memang targetnya rekan-rekan ini cepat kerja, dalam artian setelah lulus, tidak lama setelah lulus itu mendapatkan pekerjaan, saya kira masuk teknik elektro adalah pilihan yang tepat. Tapi itu kembali lagi, nanti kita akan bahas terkait dengan gaji dan gaji fresh graduate dan gaji setelah setelah saat ini ya, setelah lulus. Nah, ini untuk bidang industrinya sangat bervariatif, cuma pada responden kali ini 29,1%-nya di bidang energi, baik pembangkit, kilang minyak, dan seterusnya. Dan ini baik di perusahaan holdingnya, induknya, maupun di subholdingnya. Nah,
Artinya bahwa teknik elektro itu ada di semua lini ya. Ya semua orang sekarang butuh listrik dan ya teknik elektro ya kaitannya dengan kelistrikan baik dari yang SMK, D3 maupun S1. Ini sangat bervariasi, ada sangat banyak ya. Ada sangat banyak jenis industri yang dimasuki oleh lulusan teknik elektro. Artinya peluangnya sangat besar. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi penghasilan. Nah, sisi penghasilan teknik elektro di sini kita bagi menjadi beberapa range ya. Mungkin yang kurang dari 1 juta ini, yang nol, yang 5 ini yang belum kerja tadi, karena ada beberapa kawan-kawan kita yang ikut mengisi walaupun belum belum ini ya, atau belum lulus ya. Nah, di sini bisa kita petakan bahwa bahwa rata-rata penghasilan di 3 sampai 5 juta saat baru kerja. Di posisi kedua ada yang 5 sampai 7 juta dan ada yang 7 sampai 10 juta. Nah, ini ada yang 25 juta, tapi saya agak ragu apakah data ini valid atau enggak. Ya, pasarannya adalah ini ya. Ini ada yang 1 sampai 3 juta, 21. Sedangkan kalau kita rata-rata di median ya berarti antara 3 sampai 7 juta dan yang 7 sampai 10 juta ya atau 9,9 juta itu juga cukup banyak di 17. Ini untuk data fresh graduate-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mengira-ngira kalau lulus teknik elektro baik SMK maupun S1 range gajinya di sekitar berapa. Ini data baik yang rekan-rekan isi ya. Saya kira cukup valid ya karena respondennya lebih dari 100 orang ya. Maksudnya ini sebagai sampel cukup valid saya kira. Ya, ini untuk gaji fresh graduate. Nanti ada yang gaji saat ini ya, yang bukan fresh graduate. Tapi mengingat persentase di sini bahwa yang lulus tahun 2024 itu paling banyak dan 2023, jadi kemungkinan antara gaji fresh graduate dan gaji penghasilan sekarang mungkin tidak begitu jomplang ya. Kita lihat aja nanti ya. Jadi ini gaji untuk fresh graduate. Mungkin teman-teman ini sebagai gambaran ya bahwa mungkin ada yang belum masuk teknik elektro ingin masuk baik dari SMK maupun di perguruan tinggi. Ini bisa menjadi gambaran bahwa ya gaji yang akan diterima saat setelah lulus kurang lebih hanya di sekitaran seperti ini. Ada ada 5 orang yang secara gaji itu sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup tinggi di mana? Jadi 10 sampai 15 juta ya ini ada. Tapi yang di atas 25 juta ini saya kira nggak valid ya karena dia menulisnya ini. Ini data realnya ya. 25 juta ada 1 orang. Saya agak-agak ragu, tapi bisa juga ya. Mungkin dia kerjanya di luar negeri atau di mana kan kita nggak tahu gitu. Nah, tapi di sini range yang paling umum adalah antara 3 sampai 5 juta, 5 sampai 7 juta, dan 7 sampai 10 juta. Saya kira ini memang umum ya, range-nya di sini. Artinya kalau kita merata-rata yang nilai tertinggi ya di 3 sampai 4 juta. Sorry, 3 sampai 5 juta. Dan kalau yang yang di kedua adalah 5 sampai 7 juta. Dan yang agak langka, mulai agak langka itu di 7 sampai 10 juta, yang hanya 5 orang, ini yang 10 sampai 15 juta itu. Nah, kalau kita melihat penghasilan sekarangnya atau penghasilan saat ini cenderung meningkat ya di nilai 5 sampai 7 juta dan 7 sampai 10 jutanya. Kita lihat penghasilan fresh graduate di sini. Yang tadinya 5 sampai 6 juta itu 44 turun menjadi 39 aja, dan yang 5 sampai 7 juta naik ya. Sorry, yang 7 sampai 10 sama 10 sampai 15 di sini naik nih. Ini cukup tinggi. Tadinya hanya 5 ya, kemudian ada yang nol. Untuk penghasilan itu penghasilan ketika fresh graduate. Ini gaji sekarang ya. Gaji sekarang setelah mungkin bekerja sekian tahun lah. Kalau range gaji yang di bawah 1 juta ini saya yakin yang anak-anak masih kuliah yang mengisi. Kemudian kalau kalau yang 1 sampai 3 juta masih ada. Ini juga mungkin yang baru lulus di tahun 2023-24 tadi ya, baik yang dari kemungkinan sih dari SMK kalau ini. Nah, kalau yang 3 sampai 5 juta ini bisa juga S1 sekarang gaji segini juga lumayan lumayan ada gitu, ada yang gajinya 4,9 dan seterusnya. Nah, ini data data ini data by teman-teman yang ngisi ya. Tapi ada peningkatan yang signifikan di nilai 7, 5 sampai 7 sampai
5 sampai ke 50 juta ya, yang di atas 50 juta juga ada satu orang. Cuma valid atau enggaknya kurang kurang tahu ya karena hanya ada satu responden. Tapi bisa bisa juga karena mereka itu dari tahun 2007 ada ya. Jadi untuk responden ini agak agak sangat bervariasi, Wak. Tapi tetap untuk data realnya ya seperti ini gitu. Terkait dengan pengolahan data nanti rekan-rekan bisa memiliki pandangannya sendiri ya. Datanya adalah seperti ini gitu. Kayak ada yang bertanya lagi, ini gaji sekarang ya, bukan gaji saat baru lulus atau fresh graduate. Ini sudah termasuk tunjangan, Pak. Sepertinya gaji pokok aja. Ini di sebelah saya ada responden yang isi gaji pokok toh ya, yang mau isi. Ya, gaji pokok toh, belum dengan bonus dan lain-lain. Mungkin yang ngisi 50 itu dengan bonus dan lain-lain, tapi ini gambaran untuk gaji gaji per bulan lah ya, bukan bukan nilai tahunan. Karena kalau annual atau tahunan itu berbeda, bisa lebih. Nah, itu. Jadi ini gambaran untuk rekan-rekan yang mungkin ingin masuk kalau perbedaan nilai gaji yang ini nggak saya kelompokkan berdasarkan bidangnya apa ya karena survei ini hanya lulusan teknik elektro saja. Karena bidang pekerjaannya ini sangat sangat bervariasi. Ada yang bidang energi, manufaktur dan lain sebagainya. Nanti karena kalau per satu-satu responden itu agak rahasia ya karena di responden ini ada namanya jadi tidak saya tulis ini di bidang apa nggak saya kelompokkan. Kalau mau mencari gaji di range di bidang pekerjaan tertentu nanti surveinya akan beda. Surveinya harusnya ya bidang pekerjaannya apa, gajinya berapa, posisi sebagai apa. Nah, itu seperti itu. Ini adalah gambaran lulusan teknik elektro memiliki gaji seperti ini. Ini kondisi saat ini. Oke ya, teman-teman semua. Ini skala SMK, S1, dan T3. Jadi memang variabelnya sangat luas, tapi saya kira ini adalah gambaran secara umum yang bisa cukup untuk mewakili bahwa di bidang teknik elektro itu seperti apa. Nanti kalau secara file Excel, saya akan bagikan dengan teman-teman semua linknya. Itu nanti bisa teman-teman mencari sendiri ya untuk pekerjaan apa. Di situ ada detailnya, detailnya ada. Tapi kalau secara by statistik adalah seperti ini. Nah, ini untuk jenjang pendidikan ada macam-macam soalnya di sini dan paling banyak adalah SMK. Tapi kalau kita menjumlahkan antara SMK dan S1 dan D3-nya, jumlahnya lebih banyak daripada yang SMK. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari keterserapan itu sangat-sangat tinggi ya. Oke, kita balik ke gaji lagi. Eh, Sampai sini ada mau diskusi teman-teman semua? Atau oke, kita D4 belum ada. Kita anggap D4 adalah S1 ya. Kita anggap D4-nya adalah S1. Oke. Oke. Nah, ini data mentahannya seperti ini ya. Jadi memang kalau belum diolah agak agak ini ya saya harus nyari tahu dulu. Nah, ini juga nih gaji saat ini ada yang menjawab beli bid second. Nah, ini saya agak agak bingung ini untuk mengelompokkannya. Yang ada yang jawab bisa untuk beli bid second gitu kan. Nah, saya harus nyari range bid second itu harganya berapa. Nah, ini data mentahannya. Oke, kita balik ke Excel-nya. Ada pertanyaan apa nih? Ah, dari jurusan masuk dari evaporation ke elektrik bisa nggak, Mas? Nah, kalau ini saya kurang kurang paham ya. Kalau memang ada kemampuan dan sertifikasi di keelektrikan, seharusnya sih masih bisa gitu kan. Oke, ini untuk range gaji ya, teman-teman. Eh, saya kira semuanya jelas. Oke, kita akan bahas dari ini ya, dari berapa 126 dan 127 ini datanya ya. Lulusan STT PLN 2018. Oh, di sebelah saya ada ini. Sebelah saya ada juga dari STT PLN ini. Oke, siap, abangku. Kepuasan. Oke, kita akan bahas dari kepuasan rata-rata teknik elektro puas nggak dengan pekerjaannya. Ternyata jawabannya cukup ya. Kalau saya kira cukup sih. 6,98 itu cukup. Itu. Ini cukup ya. 6,98 itu saya kira cukup. Artinya
ya nggak bagus, nggak puas-puas banget, tapi juga nggak yang kecewa-kecewa banget gitu. Jadi untuk rating kepuasan dengan pekerjaan sekarang agak rendah ya di 6,98. Nah, apakah lulusan teknik elektro pekerjaannya relevan? Jawabannya adalah relevan, 85% Pak. relevan dengan pekerjaannya. Sedangkan 15% aja yang nggak relevan. Artinya yang lintas bidang itu hanya 15% ya, atau 19 dari 127 orang. Selebihnya mereka masih bekerja di bidang kelistrikan atau di bidang elektro yang sama. Apakah ingin pindah di pekerjaan masa depan? Ada bidang kerja di masa depan? Jawaban iya-nya cukup tinggi ya. Yang tetap mantap di elektro hanya 30 orang atau 23,6% ya. Sedangkan 37 dan 38%-nya atau kurang lebih, berarti kita bisa katakan 76,4% ya. Itu berkeinginan ingin pindah bidang. Apa ini? Kerjanya mumeti atau gimana? Ya kalau melihat dari tingkat kepuasannya memang ini sih ya. Ya masuk akal lah. Apakah memilih teknik elektro adalah keputusan yang kurang tepat? Jawabannya tidak, artinya ya merasa tepat, tapi kok ingin pindah bidang? Ya bisa bisa juga ya, karena di teknik elektro tadi keterserapannya kalau memang kita ingin cepat kerja, itu teknik elektro adalah pilihan yang tepat karena keterserapannya itu hampir sangat tinggi ya, hampir berapa persen ini? 90% ini. Kurang dari 1 tahun bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kalau yang 10% ini kalau nggak wirausaha ya apes saja atau kebetulan sial gitu nggak dapat kerja. Ya nasib lah bahasanya ya. Kalau yang pengen bekerja, kalau yang berwirausaha itu soal lain ya. Kemudian, apakah merasa cukup siap dengan keterampilan yang didapat dari sekolah atau kampus? Ternyata ini korelasi antara ilmu yang didapatkan di kampus dan keterpakaian ilmunya di dunia kerja. 6,57%. Ini juga rendah ya. Artinya bahwa dari sekolah kita belum 100% siap ya memang iya. Tapi di sini belum sampai 70% siap juga saya kira ada cukup rendah ya tingkat apa ya kesiapan kita setelah lulus ya. Artinya ketika kita lulus dari kampus atau sekolah ternyata kita belum cukup siap untuk bekerja. Tuh. Kemudian apakah teknik elektro relevan dan menjanjikan di masa depan? Dari responden ini 96 menjawab iya, 3,9% menjawab iya mungkin aja. Tidak ada yang menjawab tidak. Tuh. Izin bergabung Pak, Engineer Olympic Group. Wih, mantap. Ini yang bikin lemari ya. Oke. Permisi, jurusan elektro itu bagi banyak Pak. Apakah itu termasuk arus kuat? Enggak, ini semua ya. Baik arus kuat, arus lemah, telekomunikasi, dan lain sebagainya, instrumen, dan lain sebagainya, itu ada yang mengisi. Atau dari Elin ya, eh, itu juga ada yang mengisi. Setiap daerah, apakah upahnya sama? Beda-beda. Beda-beda. Ini ada yang tadi UMP Papua, dan lain sebagainya. Oke, ini kalau dari tingkat kepuasan, cukup cukup ya untuk tingkat kepuasan pekerjaan, tapi untuk kesiapan bekerja di kampus itu ternyata hanya hanya kecil ya, hanya kecil. Relevansi relevansi. Nah, ini ada apa bahasanya? Curhatan, bukan curhatan juga ya. Izin bertanya apakah tidak menjadi fresh graduate nanti ada pelatihan ketika mendaftar di sebuah perusahaan? Oh, kalau itu bergantung dengan perusahaannya. Kalau perusahaannya eh, memang rekrutmen fresh graduate, saya yakin pasti ada kayak masa OJT-nya ya atau orientasi dan lain sebagainya. Tapi kalau experience hire atau rekrutmen yang berpengalaman ya tentu tidak gitu. Kalau fresh graduate saya kira ada itu. Ada masa probation atau masa OJT gitu-gitu. Ini kurang lebih gambaran tentang teknik elektro. Monggo silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau enggak, bisa tulis di kolom chat saja ya. Saya akan sambil untuk membacakan suratan-suratan yang sudah ditulis ya. Ini ya, teknik elektro is the best ya. Jadi ini ada sebuah kuesioner yang dijawab bebas urian panjang yaitu menurutmu apakah teknik elektro masih relevan dan menjanjikan di masa depan? Jika iya atau tidak, kenapa itu kan? Itu. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama, ini teknik elektro is the best. Kemudian kosong ya. Nah, ini.
Selama memasuki dunia kerja memiliki background pendidikan teknik cukup sulit bagi saya untuk lolos kualifikasi di perusahaan pada bidang energi atau pertambangan dan lain-lain yang harus bergender laki-laki yang dimana merupakan cita-cita saya sejak dulu. Oke, kita tadi di awal sudah bahas terkait gender juga ya bahwa memang presentase secara statistik itu cewek atau perempuan di teknik elektro itu sedikit. Tadi dari 127 responden hanya 4 ya, hanya 4. Nah, itu hanya 3 sekian persen. Nah, oleh karena itu ya dan rekrutmen kalau kita sering melihat rekrutmen itu pasti ada keterangannya diutamakan laki-laki. Kebanyakan ya, tidak semuanya. Mungkin kalau yang di instrumentasi dan atau kontrol dan lain sebagainya itu banyak juga untuk yang nggak ada tulisan seperti itu hanya chance untuk perempuan maupun laki-laki sama mungkin. Tapi banyak loker yang memang di bidang teknik ya, di proyek dan sebagainya yang di situ menuliskan diutamakan laki-laki seperti itu. Apakah ada solusi? Saya sendiri tidak tahu solusinya seperti apa. Ini kita sekali lagi hanya berbicara by data, di mana ya ya ini data yang ada seperti itu. Oke, kita sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Mas, apakah apakah bisa saya masuk di departemen elektrik? Boleh sharing-sharing. Kalau dulu saya bejo, ya karena memang ditempatkannya di situ saat pembidangan ya. Ya, karena sudah saya dari mekatronika dulu, terus kemudian kuliah elektro, masuknya di elektro dan kebetulan di arus kuatnya atau di sistem tenaganya. Itu jadi ya semua itu nasib sebenarnya. Kita mungkin lulusan teknik elektro ketika mendaftar dapatnya di operasi misalkan. Yo bagus bagus aja nggak masalah itu. Itu itu ya. Jadi nggak ada tips-tips itu nggak ada. Kecuali kita mungkin kenal sama bosnya ya. Kenal sama bos yang atau calon atasan kita yang di bidang elektrik kita kenal ya itu bisa ditarik misalnya pas pembidangan atau apa mungkin aja bisa. Tapi kembali lagi itu semua nasib sebenarnya. Oke, untuk iPhone ya. Akbar Arya Rizoma, izin tanya Pak. Saya waktu wawancara mungkin biasanya dipertanyakan apa aja. Ini wawancara yang dipertanyakan oleh siapa dulu ini? Karena ada user dan istilahnya ya biasanya kalau wawancara itu ada wawancara user dan wawancara HRD. Kalau HRD ya kurang lebih ya secara umum apa kelebihan, kekurangan gitu, gitu. Terus apakah siap kerja di dalam tekanan gitu-gitu toh. Walaupun sebenarnya pertanyaannya harusnya jangan bekerja dalam tekanan ya, bekerja dengan target tertentu itu atau misalkan apa itu. Cuma kalau pertanyaan dari user tentang elektrikal ya tentunya akan bertanya tentang teknikal ya apa yang kamu ketahui. Misalkan di tempat saya ini ada generator, motor, breaker dan sebagainya ya. Mungkin akan menanyakan pengetahuan pengetahuan kandidat tentang hal-hal seperti itu, hal-hal teknis sebagai user ya. Kemudian ketika pekerjaan itu di maintenance di mana kita ada yang namanya on call ya atau pekerjaan di luar jam kerja. Misalkan eh, ya maintenance kan kadang-kadang ada satu masalah ketika kita sudah pulang ya itu bersedia on call dan lain sebagainya dijelaskan seperti itu apakah apakah bersedia apakah itu pertanyaannya seperti itulah atau apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya itu pertanyaan normatifnya seperti itu cuma kalau yang teknikal pasti akan ditanya-tanya ya yang berkaitan dengan equipment atau peralatan yang ada di site atau di tempat kerja itu yang elektrikal. Nah, kembali lagi atau ditanya start delta suruh bisa baca wiring atau enggak dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu. Mas boleh sharing-sharing tips buat anak lulusan SMK Teknik Listrik agar bekerja di dunia industri. Kalau saya dulu juga masuk kerja itu SMK. Saya nggak pilih-pilih pekerjaan. Intinya gitu sih. Ada pekerjaan saya ambil. Ketika ada peluang yang lebih baik lagi, kita sudah punya bekal pengalaman. Kemudian saya juga tetap melanjutkan kuliah karena menurut saya itu penting ya. Penting karena di 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 perkuliahan itu banyak hal yang mungkin kita saat saat masih SMK itu ini kan SMK ya konteksnya itu belum diajarkan atau belum terbiasa. Nah, contoh yang paling gampang adalah menganalisa data itu kan atau menginterpretasikan sebuah data itu ya. Itu sih. Nah, itu kalau kalau di perkuliahan kita diajari atau kita belajar lah, tidak melulu diajari. Kita belajar bagaimana ada sebuah data kita mengolah data itu mengambil kesimpulan seperti apa itu contohnya. Atau bahkan kita belajar dari mendapatkan data itu seperti apa itu. Itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan secara teknikal
kalau hanya syarat ketika kita di perkuliahan kita mau tidak mau harus harus ketika contoh ya untuk menulis TA, skripsi dan sebagainya kan dibutuhkan yang namanya academic writing, kemampuan untuk menulis akademis. Nah, itu juga akan meningkatkan kita atau sebagai latihan kita ya saat di dunia kerja itu dalam menulis laporan pekerjaan. Contohnya seperti itu. Nah, ketika SMK, saya kira ketika dulu saya SMK tidak sampai sedetail itu. Betul bahwa hal-hal yang sifatnya teknis atau sifatnya keterampilan ya, contoh mengganti atau merancang wiring ya, merangkai wiring itu diajarkan di SMK. Tapi terkait dengan pelaporan dan lain sebagainya itu saya lebih banyak mendapatkan ketika saya masih di perkuliahan. Ini seperti itu. Jadi kuncinya yang pertama ya kalau mau kerja jangan pilih-pilih dulu gitu. Itu sih menurut saya. Nah, setelah itu jangan 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 berpuas diri, udah punya duit, dapat duit, biasanya udah males belajar. Nah, tetap aja kuliah lanjut gitu-gitu kan. Seperti itu. Oke, apalagi nih? Pak, prospek di instrumen di pembangkit, oh sangat bagus. Instrumen dan listrik sama-sama prospek ya, semuanya sama bagus. Bahkan kalau instrumentasi menurut saya itu atau arus lemah itu lebih prospek lagi. Kenapa? Karena kalau migas-migas gitu ya, atau yang saya lihat itu lebih banyak selama ini ya ketika saya, karena saya harus kuat ya terus terang sistem tenaganya itu kalau di migas itu lebih banyak membutuhkan sistem instrumentasi karena mungkin terkait dengan pressure, terkait dengan ini lebih banyak ya ketika hanya apa untuk masalah sistem tenaganya tidak begitu banyak. Banyakan di sistem instrumentasinya, di sensor-sensor untuk pengukuran dan lain sebagainya. Di migas yang saya tahu itu instrumentasi itu lebih banyak peluangnya. Tapi kalau di pembangkit ya sama-sama berpeluang dan sama-sama bagus. Biasanya listrik dan instrumen ada yang kalau pembangkitnya kecil di satu. Jadi namanya HLKI, pemeliharaan listrik, kontrol dan instrumen gitu. Tapi kalau di pembangkit-pembangkit besar akan dipisah antara listrik dan instrumen. Tapi itu merupakan dua disiplin ilmu yang menurut saya ada ketersinambungannya, tapi sebenarnya sangat berbeda. Saya full Bahar biasanya kalah sama orang dalam, Pak. Ini apa dulu nih? Ini apa dulu? Belum tentu ya. Ini pesimistis memang. Ya, memang kalau kita bicara secara saya agak kesulitan kalau mau mengumpulkan misalkan kamu masuk bekerja itu lewat orang dalam atau enggak. Kecuali anonim mungkin bisa, tapi kalau anonim itu nanti akan ada yang bisa menjawab lebih dari satu. Itu kalau sekarang ini memang praduganya anggapan di dalam masyarakat itu bahwa orang dalam di Indonesia itu memang emang segala-galanya ya. Bukan segala-galanya ya. Maksudnya akan mempermudah. Tetapi apakah by data itu benar kan belum tentu gitu. Nah, untuk mengambil kesimpulan itu akan lebih baik kalau kita ya melakukan survei atau sampling ya. Sampling. Kalau nggak percaya sampling, ya ya ini ya mungkin ada teman-teman yang nggak percaya sampling. Jadi begini, kalau nggak percaya sampling, kita ngambil darah misalkan, dicek, jangan dipercaya itu. Nyatanya bahwa ketika kita mengambil darah di tubuh manusia yang sedikit itu bisa untuk menganalisa penyakitnya. Itu contoh. Nah, begitu juga dalam masyarakat ini contohnya, tapi ini harus sampling ini harus objektif. Jangan yang ditanya adalah orang-orang yang ya contoh misal pendukung A dan B. Yang ditanya orang pendukung A, ya pasti jawabnya itu semua A itu. Itu contoh. Itu ya contoh. Jadi belum tentu ya apakah asumsi ini benar atau enggak belum tentu. Kenyataannya apa? Kenyataannya saya masuk tanpa ada kenalan saudara atau bahkan teman saya yang di lingkungan pembangkit ya. Itu kenyataannya seperti itu. Gitu. Oke, kita ada yang curhat juga ini. Ini teman-teman di TikTok yang mau gabung Zoom ada di grup ya. Izin curhat, di tempat kerja saya tidak ada pengangkatan sebagai tetap untuk tingkat teknisi, sebagai tetap hanya untuk staf ke atas, bahkan leader saya sudah 15 tahun, namun selalu masih kontrak. Nah, saya lulusan 2019, sejak lulus bekerja di bidang lingkungan memang sedang menempuh S1 teknik industri. Apakah kelak jika saya menyelesaikan S1, saya harus pindah tempat bekerja yang sekarang? Saya sudah di tempat sekarang, UMR dikit dan lingkungan sangat nyaman dan saya juga kalau untuk menemukan rekan kerja seperti keluarga saat ini. Terima kasih. Oke, ini situasinya sebenarnya agak-agak mirip sama saya si apa Mas siapa ini Mas MJ Mardiansa. Ya kembali lagi ya
Kalau sudah, saya sebenarnya di sini sudah sangat nyaman ya, di tempat kerja sekarang ini sudah sangat nyaman. Gaji juga lumayan ya, apalagi saya masuk dengan status backgroundnya lulusan SMK. Gaji saya sudah di atas ya belasan lah, katakanlah demikian. Kalau 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 lemburnya full gitu, bisa belasan gitu. Tetapi eh, ketika ya itu di sini ada kondisi yang kalau saya sudah alhamdulillah sudah tetap. Di sini ada kondisi di mana pegawai tetap ini tidak ada pengangkatan pegawai tetap. Artinya di masa depan ketika kontrak selesai bisa bisa saja gitu dengan mudah untuk tidak dilanjutkan dan 15 tahun bekerja status masih kontrak itu menurut saya sangat aneh. Apalagi sebelum adanya Omnibus Law itu kalau nggak salah 2 kali kontrak harus sudah diangkat dan ada maksimal kontraknya saya kurang tahu ya terkait dengan pasal-pasal itu. Tapi yang jelas 5 tahun bekerja masih kontrak itu satu hal yang aneh. Pasti ada sesuatu yang diakali. Misalkan setelah di perusahaan ini ganti bendera, ganti apa dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kalau memang carinya kenyamanan yang sudah nyaman, walaupun belum tetap ya katakanlah, ya monggo di di tempat yang sekarang ini. Tapi kalau memang ingin berkembang, apalagi sekarang kuliah, ketika sudah lulus kuliah, saya kira akan lebih baik kalau mencari tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih baik dari segi apa? Ya itu kembali lagi prioritas kita. Apakah dari segi finansial, ataukah sudah cukup nyaman dengan kondisi sekarang? Nah, itu itu untuk Mas MC Mardiansah akan lebih tahu. Tapi kalau masih muda dan belum berkeluarga, saya kira berpetualang akan lebih baik. Seperti itu. Sertifikasi kompetensi juga berpengaruh dalam perkuliahan, berpengaruh. Kalau memang, nah berpengaruh. Tapi kalau saat wawancara ternyata nol, ya kalau biasanya kan ada yang wawancara HRD, ada wawancara user. Kalau rekrutmen experience, kalau wawancaranya nol ya, ya saya kira tidak berpengaruh secara signifikan. Hanya berpengaruh supaya dipanggil untuk tes minimal seperti itu. Saat kita kirim CV bisa dipanggil. Saya kira seperti itu. Oke, lanjut lagi. Banyak juga ini pertanyaannya ya. Sudah ada contohnya nggih, Bapak malah curhat. Apa itu? Sertifikasi ya itu sudah jawab. Semester 2 saya pengen ambil konsentrasi harus kuat. Kira-kira keahlian apa dari mata kuliah enggak? Kalau harus kuat saya kira ada banyak hal eh, yang ya sebenarnya kalau harus kuat itu jangan bisa nonton konten-konten saya kurang lebih seperti itu gitu terkait dengan sistem tenaga. Kalau dengan instrumentasi yang harus lemah itu agak kayak elektronika seperti itu. Kalau harus kuat ya kayak sistem tenaga itu kan trafo daya, kemudian pembangkitan, transmisi, breaker-breaker yang tegangan tinggi, tegangan menengah gitu-gitu. Kemudian untuk analisa ya terkait dengan relay proteksi dan lain sebagainya itu termasuk ke arus kuat ya. Saya kira seperti itu. Sudah ada contohnya, Pak? Apa ini yang curhat? Yang tadi ini saya Bahar yang nanya tentang oh lebih kalah sama orang dalam. Itu asumsi. Kalau menurut saya itu asumsi. Saat ini masih asumsi karena saya nggak punya datanya. Kecuali saya punya datanya akan saya bilang fakta. Gitu. Asumsinya memang banyak seperti itu. Karena saya juga melihat di media sosial di mana ya banyak komen-komen yang seperti itu. Tapi itu asumsi menurut saya karena belum ada data yang valid yang menunjukkan bahwa orang dalam itu berpengaruh gitu. Walaupun kembali lagi ya memang ada gitu. Pasti, pasti ada. Apakah sertifikasi K3 listrik sangat penting untuk prospek kerja di masa depan? Oh iya bagus. Jadi kalau kalau Mas Safik Ilham ini sudah punya sertifikasi K3 listrik, itu bagus. Bagusnya apa? Karena ada perusahaan yang mempunyai sertifikasi K3 listrik preferred itu. Karena ya perusahaan nggak perlu mengeluarkan uang buat nyertifikasi jenengan gitu loh. Seperti itu. Seperti itu. Tips and trick Mas untuk bisa masuk kerja di PLTU. Nasib, nasib, seriusan nasib. Pantau loker, apply. Nah, kalau nasibnya ya, kalau kita nggak pernah apply ya, nggak mungkin ada nasib seperti itu juga gitu toh. Jadi yang ya nasib itu dari kita apply loker dan lain sebagainya. Gitu. Mohon izin gitu Bapak bertanya kalau di perusahaan Indonesia ada experience dan fresh graduate bisa melamar juga. Nah itu biasanya yang didahulukan yang mana? Yang experience tentunya. Tapi fresh graduate dari reputable university, nah itu ngeselinnya saya juga termasuk yang agak dikit-dikit loker itu reputable university dan seterusnya. Ya memang memang ini ya maksudnya
Itu berpengaruh ya, nama kampus itu berpengaruh. Itu. Mungkin ada yang berpengalaman gitu ya. Tapi dari kampus biasa, ada yang udah punya pengalaman dari kampus biasa, ada yang fresh graduate dari kampus top. Bisa jadi yang dari kampus top itu yang diambil. Tapi kembali lagi, saya tidak punya data. Tidak punya data itu. Mungkin kalau saya nanti jadi HRD ya di masa yang akan datang itu, saya ada datanya itu. Entah dari kolega ataupun dari saya sendiri gitu. Itu. Izin bertanya Pak, untuk perbedaan gaji pada Migas dan Pembangkitan apakah ada perbedaan secara signifikan? Ada perbedaan. Setahu saya di Migas agak lebih tinggi, tapi nggak terlalu signifikan. Bang, basic ilmu kerja di gardu induk ya elektro, kelistrikan, salah satunya. Mas, saya bentar lagi lulus D3 Baterai. Nah, ini sudah di tempat kerja itu ada training dulu kan. Sama ini Mas, aku kalian di CV tapi itu cuma kayak mesti belajar dan nggak tahu. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting pede. Kalau di CV itu dibikin sebagus mungkin nggak apa-apa. Yang penting pede dan agak sumbut dikit nggak apa. Itu. Ya namanya kita jual diri ya harus dilebih-lebihkan dikit gitu. Cuma jangan jangan yang nggak bener-bener nggak tahu terus dicantumin gitu yo. Nanti pas wawancara cari mati namanya. Tapi sekali lagi ya itu pandangan atau perspektif dari saya sebagai pekerja, bukan sebagai yang HRD atau pemberi kerja ya dalam artian gitu ya. Training, training itu kalau untuk fresh graduate biasanya tetap ada masa OJT ya atau job training dulu berapa bulan gitu kan. Itu Mas Ilham. Apakah bisa diangkat Bapak dari kontraktor ke PO menjadi teknisi walaupun beda PT? Nggak bisa. Tetap kamu harus jenengan harus ngelamar ke PT yang misal di PLTU ada OM-nya ya yang OM-nya itu atau yang yang ownernya ya atau yang usernya ya gitu. Kalau hanya kontraktor kemudian diangkatnya di electrical di PLTU di OM-nya ya nggak bisa kan beda PT. Izin daftar magang, oh ya silakan WA saja nanti. Pak, kalau D4 itu di pembangkit masuknya teknisi atau engineering? Teknisi, teknisi dulu. S1 pun teknisi dulu, D3 pun teknisi dulu, ataupun operator dulu, dari staff dulu. Tapi biasanya kalau bergantung ya, kalau kita melamarnya, bergantung perusahaannya. Kalau kita misalkan ada, contoh di Indonesia Power, Indonesia Power itu ada anak perusahaannya, Indonesia Power Service, tempat kerja saya itu. Untuk tempat kerja saya masuk, mau kamu S1, S apa lah, S teh ya, kamu masuknya di staff gitu kan. Tapi kalau dari IP-nya atau dari PLN-nya, masuk bisa langsung staff senior gitu. Itu bergantung perusahaannya. Kamu di perusahaan holding, subholding, atau anak perusahaannya lagi gitu. Istilahnya TAD, tenaga alih daya dan lain sebagainya, outsourcing atau apapun lah itu. Izin bertanya, saya kuliah semester 4 dan mata kuliahnya itu kebanyakan hitungan. Apakah itu terpakai? Elektro terpakai. Elektro terpakai. Kalau elektro, saya jamin terpakai. Apalagi nanti kalau kuliahan itu kan prospeknya menjadi salah satunya menjadi engineer ya. Nah, itu pasti akan terpakai. Karena engineer itu akan lebih dekat ke ya mikir ya, analytical thinking dan kalau bisa malah engineer itu lebih dekat ke saintis. Dalam artian pemikirannya seperti saintis di mana mikir ini harus bagaimana, menganalisanya seperti apa, kok bisa seperti ini dan seterusnya gitu. Saya tadi ya sudah saya jelaskan, saya anak perusahaannya Indonesia Power di Indonesia Power Service untuk saat ini. Nah, masuknya dulu saya ada lewat program ya, karena dulu saya SMK, di SMK saya ada program kerjasama seperti itulah, kemudian saya masuk di situ. Izin bertanya lagi, saya berminat kerja di Migas sama saya bangkitan awal terlalu banyak diperlukan di bidang. Loh ini aneh, kalau mau di Migas apa di pembangkit minatnya? Ini jurusannya apa? Kalau elektro atau apa? Saya benar-benar belajar dari nol mas, basic bukan listrik. Kira-kira dan sedang perkuliahan S1 tapi belum lulus masih semester 2 sana ya. Oh ya dipelajari teori dasar listrik dulu. Teori dasar listriknya dikuasai dulu, baru nanti belajar komponen-komponen, baca wiring dan seterusnya. Apa kita semester 4 seperti K3 pelatihan seperti K3? Kayaknya kalau yang ahli K3 itu daripada nanggung ya. Kalau yang teknisi K3 itu mungkin bisa bisa SMK atau apa, tapi kalau yang ahli itu kan harus syaratnya ijazah S1.
Nah, itu saya kira lebih lebih bagus. Spill bacaan. Nih, saya baca ini nih. Doa Sang Katak, bukunya Anthony de Mello. Enggak ya, kalau bacaan itu sudah banyak saya spill ya. Saya banyak baca bukunya Pak, karena saya di Pembangkit ya, sering baca bukunya Pak Jiteng Marsudi almarhum ya, Swarga Langgeng, eh, Swarga Langgeng Pak Jiteng itu. Itu, itu saya banyak baca. Kemudian bukunya Pak Sarimun ya, Pak Sarimun, Wahyudi Sarimun itu juga banyak saya baca. Kemudian kalau kita belajar kontrolnya ya, dan karena saya pernah mendalami terkait dengan PSS dan AVR, saya baca bukunya Prabagundur ya, orang India top Prabagundur. Dan ini eh saya lupa namanya ya, ada pokoknya sistem stability gitu gitu saya baca. Kemudian ada juga buku tentang elektromagnetis. Jadi kalau kita mau mempelajari listrik yang kayak saintis gitulah bahasanya, yang jago teori itu, ada di elektromagnetik kita tahu asal usul listrik itu dari hanya tembaga sama gerakan gitu dan magnet itu bisa jadi listrik gitu kan. Nah, itu dari situ. Itu buku-buku saya seperti itu kurang lebih. Kalau buku-buku yang lain ya kayak buku-buku ini itu banyak. Kalau magang di PLTU Pelabuhan Ratu minimal proposal kayaknya sebulan deh sekarang itu. Saya kurang tahu ya. Mungkin bisa lebih cepat. Kira-kira kalau ambil kerjaan ada yang menerima nggak Mas? Maksudnya ini yang apa? Oh ya bisa aja kan sekarang sedang kuliah kan. Kalau sudah lulus kuliah ambil pekerjaan di bidang kelistrikan ya pasti pasti bisa lah ya. Insya Allah itu. Kembali lagi ya semuanya semuanya itu kembali lagi bergantung nasib saya bilang gitu. Oke. Pak, ada rekomendasi milih Serkom tertentu enggak? Enggak ada. Ya BNSP, Kemnaker, itulah yang diambil. Ini tentang curhat-curhat kelistrikan ya, banyak. Kalau di rumah itu lebih banyak dibutuhkan elektrikal atau mekanikal. Secara manpower, mekanikal. Mekanik itu banyak dibutuhkan. Menurut Masnya dari operator PLTS ke operator PLTU, mungkin aja. Mungkin aja. Apa sih yang nggak mungkin? Dari Kupang NTT bisa aja, bisa. Kalau kalau dari Humas di sini, Wong ACC bisa. Oke, ya kita sambil baca-baca ini ya, sambil kalau nggak ada pertanyaan. Ini yang pertanyaan yang peluang cewek itu sedikit. Ini, maksudnya ini pertanyaannya adalah apakah di teknik elektro ini relevan untuk masa depan? Ada yang jawab ya, ya kebanyakan. Dan curhat ya, yang curhat sedikit-sedikit di sini. Menurut kalau di dunia elektro, apalagi di SMK, sangat minim untuk masuk kerja di bidang sama seperti elektro. Bukan tidak mungkin, tapi sulit disclaimer apabila tidak ada orang dalam karena Indonesia seperti itu kulturnya. Ya, masalah orang dalam sudah saya bahas tadi. Kalau mau bicara big data, kita harus melakukan eh, semacam survei atau riset. Apakah benar bahwa orang-orang yang bekerja itu dia punya korelasi dengan orang yang ada di dalam perusahaan yang sudah ada itu ya, saat masuk. Dan itu agak sulit bikin surveinya. Ya nggak sulit juga sih sebenarnya. Bisa lah kita minta orang-orang itu untuk mengisi secara anonim itu kayaknya sih masih bisa. Gitu kan. Ya, cuma saya belum ini. Pak, ada kepentingan live group dulu. Oke, siap. Terima kasih sudah hadir ya teman-teman semua ya. Ya, itu apa lagi nih kita bahas. Oh ya, minal aizin wal faizin, Mang. Mohon maaf lahir batin, Mang ya. Bang, minal aizin wal faizin, Mang. Oke, kita bahas lagi ya. Ini yang dari SMK susah. Ini saya dari SMK masuknya, dari program sekolah gitu. Pak, apakah boleh menghubungi mentor-mentor pas magang di Banten untuk menanyakan prospek kerja? Oh, boleh banget itu. Boleh banget itu. Biasanya ada info kita kalau yang termasuk saya ya, itu suka share-share info loker di perusahaan sendiri itu kita pasti share-share di story atau kirim-kirim di grup di mana gitu kan. Software saya seringnya pakai etap terus kalau omik apa untuk alat uji relay itu ya tes universe gitu-gitu terus untuk breaker alat uji breaker terus apa
AutoCAD ya, tapi kalau AutoCAD saya hanya baca-baca wiring sih, nggak sampai untuk mendesain itu saya tidak belum bisa untuk itu. Kalau etap, Disk Silent gitu-gitu bisa. Termasuk tadi PowerPoint sudah pasti ya, atau Microsoft Office semuanya, Word-nya, Visio, Excel apa, nah itu harus bisa. Tuh, kalau yang sering dipakai ya kayak ber- jadi kalau relay proteksi contoh, relay proteksi itu bergantung dengan merek dan tipenya. Misal Schneider, ya ada namanya ESRG. Kemudian eh, kita pakai itu aplikasinya kan. Kalau alat ujinya bergantung alat uji yang kita pakai. Contoh saya pakai Omicron ya. Dari Omicron itu aplikasinya apa, softwarenya apa, nah seperti itu. Mohon maaf ya Pak, minta sarannya, semisal ikut pelatihan, lebih baik ikut pelatihan, nggih Pak. Terus enakan. Kalau mau dapat ilmu enakan offline, kalau yang penting dapat sertifikat online aja. Kalau yang mau lebih dapat ilmu itu offline. Saya pastikan itu. Walaupun kalau kita trainingnya training software itu online juga masih bagus, masih dapat gitu. Itu. Mas kalau elektrikal itu masuk enggak sih kalau PLC itu apa? PLC ke instrumen. PLC ke instrumen. Oke, apa bedanya Tor sama CT? Sangat berbeda. Kita bicara bukan teknikal ya, di sini kita bicara hal yang umum. Jadi tentang review teknik elektro, diskusinya pun terkait dengan prospek pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau nanti yang Tor dan lain sebagainya ada sesinya sendiri ya. Saya live-live biasa pun bahas itu. Itu Mas Adila Bilma Seva Lukatoni. Namanya Lukatoni ini Itali sekali. Mas, saya mau ngelamar elektrik di. Oh ya, silahkan, silahkan. Kalau pas ada loker silahkan aja. Sama-sama. Pak, kira-kira job magang di PLTU ngapain aja yang perlu disiapin? Ya pengetahuan tentang dasar-dasar kelistrikan dan dasar-dasar pembangkitan energi listrik gitu aja sih. Gitu. Kalau untuk otomasi sama ya. Ini prospek ini saya nggak mengelompokkan berdasarkan tidak mengelompokkan berdasarkan konsentrasi ya. Live itu di TikTok ya seringnya saya atau di Instagram. Ini saya nggak mengelompokkan berdasarkan jurusan ya ataupun penjurusan ya atau konsentrasi. Ini semuanya. Ini termasuk otomasi juga ya. Jadi range gaji yang sudah kita bahas tadi itu sudah semua konsentrasi ya ini ya. Semua konsentrasi gitu. Ini sekarang juga sambil live TikTok ini. Cuma yang bertanya kan yang lewat Zoom. Itu ya teman-teman semua. Jadi nah, ini kita tinggal 12 menit lagi. Silakan eh, bisa terima kasih ya izin out ya. Berkah selalu. Berkah kali ya. Ya, siap. Siap. Terima kasih. Oke, jadi kita sudah TikToknya apa-apaan, Mas? Muflihun elektrik, cari aja Muflihun elektrik. Jadi kita sudah membahas apakah tempat memagang mempengaruhi. Ini bicara asumsi ya, karena saya nggak ada datanya, tapi kalau menurut saya berpengaruh. Kemarin itu Hmm. kebetulan saya membantu membantu rekan saya atau menyaksikan ya, bahasanya apa? Bukan menyaksikan juga sih. Kebetulan saya mendengarkan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh calon user ya. Jadi atasan saya itu sedang sedang atasan saya itu sedang karena saya sedang mencari kandidat untuk masuk karena ada yang naik jabatannya kemudian kosong. Nah, salah satu yang dipertimbangkan oleh atasan saya ini asumsi ya dan menurut saya juga memang relevan ya. Itu memperlihatkan apakah eh, kandidat ini punya pengalaman contoh karena saya di PLTU kan, di PLTU atau enggak. Baik itu magang apalagi sudah pengalaman kerja. Jadi menurut saya sangat berpengaruh tempat magang itu. Misalkan kita melamar di pabrik manufaktur misalnya. Di sini manufaktur ya, kalau kita lihat nih mana ya tadi terkait dengan bidang pekerjaan. Nah, di sini manufaktur juga banyak ya, tidak hanya energi di 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 apa di
di survei ini bidang pekerjaannya yang pertama paling banyak itu di bidang energi ya lulusan teknik elektro, sedangkan di manufaktur itu kedua, tapi jumlahnya hampir sama. Kalau kita pernah magang di manufaktur, daftar di manufaktur, saya kira akan lebih diutamakan daripada yang belum pernah atau belum ada pengalaman di industri tersebut gitu. Itu sih. Jadi menurut saya tempat magang berpengaruh. Ini baru asumsi. Mungkin ke depan akan saya bikin data, akan saya adakan survei juga ketika pekerja itu apakah dulu magang di tempat yang industri yang serupa seperti itu. Itu Bang Rio. Secara secara umum sih menurut saya berpengaruh karena dulu saya juga magang di PLTU, kerja di PLTU gitu. Gitu. Atau di industri yang sama masuk di contoh ada teman saya yang magang di Gardu Induk, maksudnya bukan di Gardu Induk tapi masih di lingkungan PLN di PLTU gitu. Itu contoh ya. Jadi ada kaitan kalau saya kira itu ada kaitannya. Walaupun ya belum belum tentu gitu kan. Tapi ketika melihat CV teman saya atasan saya kemarin ketika mencari kandidat untuk gawe baru itu dilihatnya dari CV itu karena kita di PLTU yang dipanggil adalah yang pernah magang di PLTU. Kebanyakan seperti itu. Tapi apakah itu faktanya seperti itu, by statistik saya nggak tahu. Saya hanya melihat berdasarkan ini karena kan terjatuhnya pengalaman pribadi gitu kan. Di luaran sana belum tentu seperti itu karena nggak ada datanya. Oke, kalau untuk di perusahaan sendiri terkait naik jabatan biasanya dari faktor apa, Mas? Itu bergantung perusahaannya. Apakah perusahaannya pakai sistem grade atau enggak? Misalkan ada yang grade masuk S1 sama SMK, otomatis S1-nya akan lebih cepat naik. Kalau yang enggak, yang mau kamu S1, SMK, kamu masuk di posisi yang sama, ketika ada istilahnya peluang untuk naik jabatan, ya diadu di situ. Entah skillnya, entah kedekatannya dengan calon atasannya atau apa dan lain sebagainya gitu kan. Banyak faktor, tidak hanya satu faktor gitu. Dan untuk perkembangan karir itu tidak hanya satu faktor, saya katakan sekali lagi ya. Oke, saya juga tidak naik-naik soalnya, jadi saya tidak bisa memberikan saran. Seberapa berpengaruh sertifikat PKL dan tempat PKL dalam mempertimbangkan lamaran pekerjaan buat anak SMK, Mas? Ya itu yang saya bilang tadi ya. Kurang lebih baik anak SMK maupun dari perkuliahan kurang lebih sama. Mas, di PLTU Surabaya bukan-bukan ya. Ini pertanyaan seperti ini sebaiknya jangan ditanyakan di Zoom. Kalau itu banyak yang sudah tanya soalnya di mana? Di live di apa itu banyak yang nanya udah. Bukan saya di Pelabuhan Ratu. Untuk mengikuti sertifikasi K3 di mana dan apakah bisa pas kuliah. Kalau teknisi K3 kayaknya bisa karena bisa pakai ijazah SMK. Tapi kalau ahli K3-nya kalau nggak salah itu harus S1. D3 ya. Oh ya, itu ada ahli K3 di sini. Minimal D3. Jadi selesaikan dulu kuliahnya ya. Pak, kalau boleh buat kelas pembuatan CV, bagaimana CV yang baik nanti. Waduh, kalau kalau buat CV, saya saya sendiri itu kerja di perusahaan yang sama itu sudah 6 tahun ini dan belum pindah-pindah. Baru akan pindah nanti bulan depan ya insya Allah. Jadi kalau untuk membuat CV, ya kalau hanya mengasih saran mungkin bisa, tapi apakah saran itu valid dan menurut HRD itu menjadi semakin bagus, saya nggak tahu. Kembali lagi, saya nggak punya kenalan HRD atau ya ada sih, cuma tidak bukan HRD dan tidak punya pengetahuan yang ya nggak tahu apapun gitu loh. Maksudnya nggak tahu apapun ya tahu hanya berdasarkan kira-kira hanya kulitnya saja gitu kan. Pada prosesnya pas merekrut karyawan seperti apa ya saya bukan HRD nggak punya pengalaman untuk itu gitu. Makanya kalau mau bikin kelas buat CV gitu kayaknya agak agak berlebihan kalau untuk saya. Mungkin nanti kalau ada konten-konten yang tentang HRD itu ya bisa. Nanti recordnya saya kirim kok, tenang. Seberapa ngaruh sertifikat BNSP? Ngaruh, ngaruh, ngaruh. Karena kadang-kadang perusahaan itu kalau kita melihat orang yang sudah bersertifikat itu adalah peluang penghematan. Nggak perlu disertifikasiin soalnya kan. Misalkan ada perusahaan kontraktor, dia butuh untuk tendernya itu harus ada orang yang sudah bersertifikat BNSP. Jenengan ini Pauzan 32 ini melamar dengan kondisi sudah punya sertifikat BNSP. Ya, walaupun mungkin belum ada pengalaman, sebagai syarat perusahaan itu misalkan akan melawan tender di mana itu ya bisa aja direkrut gara-gara itu bisa itu perspektif lagi karena apakah datanya seperti itu
belum tahu. Sorry Mas, santai santai. Memang saya ngegas-ngegas kadang-kadang. Itu ya. Kalau boleh tahu info loker yang di-share sama Bapak itu apakah sudah selesai nggak, Pak? Wah, kurang tahu, saya dari LinkedIn saya share di itu. Kalau yang memang memang benar-benar dari perusahaan yang sama tempat saya kerja, pasti akan saya headline. Ini valid gitu. Ini atau coba dulu, saya akan sangat menganjurkan gitu. Tapi kalau hanya hanya yang saya dapat dari sebatas dari LinkedIn atau dari LinkedIn ya, atau sekedar dari Jobstreet, ya hanya saya share-share gitu aja. Itu teman-teman semuanya. Oke, ke pertanyaan record ya, record nanti saya kirim. Nanti saya kirim. Saya upload di ini aja nanti. Di mana? Di YouTube ya. Tonton sekalian YouTube-nya. Edu buka kapan lagi? Oh, belum ada info kalau itu. Begitu. Ini tinggal 4 menit. Kita akan masuk ke konklusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan satu lagi mungkin. Monggo. Ya, jadi kita akan ngambil kesimpulan bahwa overall teknik elektro ini kalau menurut saya, oh masih ada yang nanya ternyata. Nggak cukup kayaknya 1 jam ya. Konsentrasi yang paling menjanjikan saya belum ada datanya, tapi kalau menurut saya harus kuat ataupun harus lemah sama-sama menjanjikan ya. Sekarang di IP Labuan Ratu posisi apa Pak? Saya posisi teknisi pemeliharaan. Lebih baik sertifikat, dua-duanya bagus. Saya nggak bisa memberikan kesimpulan apakah lebih bagus BNSP atau Kemnaker ya. Oke, kita akan ambil kesimpulan di sini bahwa review teknik elektro itu dari baik dari kalau dari gaji teman-teman bisa menilai sendiri ya, tapi dengan kepuasan pekerjaan yang dialami saat ini ya hanya 7 sih, atau bahkan 6,5 ya untuk teknik elektro itu dengan kepuasan pekerjaannya. Artinya mungkin nilai ini adalah beban kerja dan gaji yang diterima itu mungkin yang dibandingkan. Tapi kalau kita ngomongin keterserapan sekali lagi, untuk keterserapan di sini sangat-sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Karena berdasarkan data di sini, orang lulusan teknik elektro itu mayoritas langsung kerja kurang dari setahun ya, atau bahkan langsung bekerja saat belum lulus atau 0 tahun untuk mendapatkan pekerjaan, atau baru lulus langsung kerja itu kan. Contoh ini ya, 29,7% dan 60,2%. Katakanlah 60 dan 30% berarti 90% lulusan teknik elektro baik SMK, D3 maupun S1 ya atau D4 dan seterusnya itu langsung kerja kurang dari 1 tahun 90%. Artinya kalau kita nyarinya yang langsung kerja ya itu bagus teknik elektro. Tapi kalau dari sisi gaji teman-teman bisa menilai berdasarkan tabel ini. Nanti tabelnya saya kirim, nanti link apa record Zoom-nya saya share juga. Ini ya, antara penghasilan sekarang dan penghasilan saat fresh graduate, kenaikannya berapa persen nanti teman-teman bisa olah sendiri, teman-teman bisa menilai sendiri apakah signifikan atau enggak. Tapi kalau menurut saya enggak ya, enggak signifikan ya. Di sini walaupun tetap ada kenaikan ya, tapi di sini untuk rata-rata yang 10 sampai 15 juta dan 15 sampai 20 juta itu ada 27 orang dari 127. Kira-kira berapa persen? Nah, itu di atas 10 juta ya gajinya. Ada juga yang sampai 50 juta ya, walaupun agak saya ragukan kevalitannya. Tapi karena ada yang dari 2007 sudah lulus dan ikut mengisi form ini, saya kira bisa juga valid, betul ya. Karena dari 2007 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun kan, mungkin sudah di posisi untuk direktur atau di manajemen gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Kedepannya akan saya adakan sesi-sesi seperti ini cukup sering ya, seminggu sekali lah atau 2 kali ya mungkin, yang belum terjawab nanti di minggu depan atau pas live boleh. Sekali lagi, kalau kita diskusi di Zoom ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti ini ya, sifat umum seperti ini dan membahas prospek pekerjaan ke depannya seperti itu. Nanti akan saya coba cari narasumber yang kompeten di bidang human development, research dan sebagainya ya atau HRD. Nah, mungkin untuk itu saja untuk sore ini. Terima kasih ya. Tadi cukup banyak ya, hampir terbanyak sampai 40-an orang. Oke, terima kasih semuanya.
Saya akhiri, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Minal aizin wal wabarakatuh. faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Mendengar ya, Muflihun. Terima kasih pertanyaan. Pak. Ya. Oke Pak.